Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 2, yaitu Deshifa, Firsi, Sofian, dan Chania, akan membahas mengenai topik dengan judul Solusi Pengolahan Roti. Kami mengambil topik tersebut dengan latar belakang karena roti merupakan produk olahan dengan bahan utama tepung. Proses pembuatan roti meliputi mixing, proofing, molding, dan baking. Selama proses produksi terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan. Sehingga tujuan kami membahas topik ini yaitu memberikan solusi terkait permasalahan yang timbul pada produk roti. Dengan demikian, perlu adanya tindakan terkait identifikasi permasalahan yang mungkin timbul serta mengetahui faktor penyebab munculnya permasalahan. Kita mulai dengan bahasan seputar roti. Seperti yang kita ketahui, roti merupakan produk bakery berbahan utama berupa tepung protein tinggi, ditambah dengan garam, air, gula, susu, telur, lemak, pengemulsi, dan bread improver. Kemudian difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Mutu produk yang diharapkan yaitu seperti bertekstur empuk, berwarna coklat kekuningan, tidak mudah patah, bentuknya seragam, seratnya halus, serta teksturnya mengembang. Untuk mendapatkan mutu produk yang seperti itu, perlu dilakukan pengendalian dari tahap awal hingga akhir. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan lebih rinci mengenai pengolahan roti, dimulai dari seleksi bahan, penimbangan bahan, mixing, peragian atau fermentasi, penimbangan adonan, pembulatan adonan, proofing, pembentukan adonan, peletakan adonan dalam cetakan, serta pembakaran. Perlu diingat, pada proses mixing, pencampuran homogen harus dilakukan hingga adonan kalis. Hal tersebut untuk membuat hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein sehingga dapat membentuk dan melunakkan gluten. Fermentasi dengan yeast Saccharomyces cerevisiae memerlukan kondisi optimal, yaitu pada suhu 35 derajat Celcius dan RH 75%. Hal tersebut akan merubah glukosa yang ada menjadi karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida inilah yang akan membuat adonan roti mengembang. Pada proses produksinya hingga menghasilkan produk roti yang kita konsumsi sehari-hari, terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui, yaitu seperti permukaan roti yang gelap, roti tidak mengembang, bertekstur keras dan kurang elastis, tekstur menggumpal, serta roti mengeras dengan cepat. Kita bahas dari permasalahan yang pertama, yaitu permukaan roti yang gelap. Hal ini dapat terjadi karena suhu oven tidak merata dan terlalu tinggi pada salah satu sisi oven, serta penggunaan improver yang terlalu banyak. Penyebab lainnya yaitu karena terdapat jeda antara proses peragian dan pemanggangan yang membuat fermentasi berjalan lebih lama, sehingga meningkatkan produksi gula sederhana dan meningkatkan laju reaksi Maillard, yang pada akhirnya dapat menyebabkan warna roti menjadi lebih gelap. Selanjutnya, permasalahan roti yang tidak mengembang. Masalah ini dicirikan dengan volume adonan roti selama peragian atau proofing tidak bertambah. Setelah dipanggang juga tidak mengalami perkembangan volume dari bentuk adonannya. Penyebab yang pertama yaitu tidak digunakannya yeast atau ragi, maupun ragi yang digunakan terlalu sedikit atau kualitas ragi rendah, sehingga tidak dihasilkan karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Selain itu, proses pengadukan bahan baku juga akan memengaruhi pengembangan roti, di mana pengadukan yang kurang akan membuat adonan tidak tercampur dengan rata, dan membuat fermentasi ragi tidak berjalan dengan merata pada seluruh bagian roti. Sebaliknya, pengadukan yang berlebihan akan menurunkan elastisitas roti, mengakibatkan rusaknya struktur gluten, dan menyebabkan turunnya konsistensi adonan, serta dapat menurunkan kemampuan menahan gas karbon dioksida selama fermentasi, sehingga roti tidak mampu mengembang dengan sempurna. Masalah lainnya yaitu roti bertekstur kasar dan kurang elastis. Roti yang bertekstur kasar akan memiliki ciri sulit dipotong, memiliki pori-pori yang kecil dan lebih padat yang menyebabkannya kurang elastis dan sulit disobek dengan tangan. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh bahan baku tepung memiliki sifat tidak mengikat air dan tinggi serat. Air yang digunakan untuk pencampuran juga tidak mencukupi untuk pembentukan gluten. Waktu pengadukan bahan yang kurang, serta proses pemanggangan roti dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi.
Permasalahan yang sering ditemui berikutnya yaitu tekstur yang menggumpal. Roti yang bertekstur menggumpal akan memberikan ciri roti bertekstur kasar dan terlihat gumpalan pada bagian dalam roti. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh penggunaan tepung dengan protein rendah yang membuat gluten yang terbentuk tidak sempurna dan membuat roti memiliki tekstur roti menggumpal, tidak elastis dan kurang padat. Selain itu, tekstur yang menggumpal juga dapat disebabkan oleh kurangnya waktu maupun suhu pada proses pemanggangan, yang menyebabkan gluten pada adonan tetap berbentuk gumpalan akibat roti yang tidak matang sempurna. Permasalahan terakhir yang dibahas pada sesi ini yaitu roti mengeras dengan cepat setelah dipanggang. Roti dapat mengeras setelah pemanggangan yang ditandai dengan pemadatan dan pengecilan pori-pori roti saat proses pendinginan dan terlihat saat pemotongan roti. Permasalahan ini dapat disebabkan juga oleh proses pendinginan roti yang terlalu cepat setelah dikeluarkan dari pemanggangan akibat suhu pendinginan yang lebih rendah dari suhu ruang. Hal tersebut dapat mempercepat laju pengerasan roti dan menyebabkan perubahan pada distribusi kadar air pada dalam roti dan kulit roti, di mana kadar air dari dalam roti akan berpindah pada kulit roti, yang menyebabkan bagian dalam roti akan menjadi kering dan keras, sedangkan bagian kulit roti akan menjadi lunak dan rapuh. Pendinginan pada suhu yang lebih rendah inilah yang menyebabkan tekstur bagian dalam roti mengeras setelah dikeluarkan dari pemanggangan dan merubah tekstur roti secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa faktor permasalahan yang ada disebabkan oleh kualitas bahan baku yang kurang baik, kurang kalisnya adonan yang dihasilkan pada proses mixing, tidak menggunakan pengemulsi, suhu handling yang tidak sesuai, serta besar api pada oven yang tidak merata atau terdapat sisa pemanggangan roti sebelumnya pada loyang yang digunakan. Sehingga solusi yang kami tawarkan berupa pengkalisan yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar, karena apabila terlalu lama akan menyebabkan roti yang terlalu mengembang, dan jika terlalu sebentar, roti akan kurang mengembang, mudah patah, serta hancur. Kemudian menggunakan emulsifier, karena dengan emulsifier, struktur roti menjadi lebih tegar, juga dapat meningkatkan dan mempertahankan kelembutan roti. Lalu, memperhatikan suhu saat fermentasi dan proofing, serta memperhatikan kondisi pengapian oven saat pemanggangan roti. Jangan sampai api yang digunakan terlalu besar atau tidak merata. Api yang terlalu besar akan membuat bagian bawah roti lebih cepat gosong, sedangkan api yang tidak merata akan membuat bentuk roti tidak simetris dan gosong di bagian yang terkena api yang lebih besar. Kesimpulannya, roti yang merupakan produk bakery berbahan dasar terigu, air, ragi Saccharomyces cerevisiae adalah referensi yang kami gunakan. Roti banyak ditemui di Indonesia, tapi sayangnya kurang lebih yang produksi masih ditemui beberapa permasalahan seperti permukaan roti yang